Halo teman-teman, balik lagi sama aku Soraya. Dan hari ini aku mau bacain lagi salah satu utas yang aku baca dari tweet. Dan ini masih tentang kehidupan sehari-hari. Dan langsung aja aku bacain ya ceritanya. Aku literally modusin cowok yang awalnya cuma partner kirim report, terus sekarang jadi suami aku. Dan yang lebih nggak masuk akal, umur kita beda 10 tahun. Jadi ya, aku sekarang resmi menikah dengan om-om yang dulu aku modusin lewat urusan kerja. Ada nggak sih yang sepengalaman kayak teman kita satu ini? Ceritanya, awal kita emang satu perusahaan. Aku di finance di Semarang, dia di dia yang di bagian merchandise. Kantornya di Kuningan. Jadi kita beda kota tapi kerjaan kita nyambung. Sering kirim-kiriman report, koordinasi, dan ya dari situlah bibit-bibit kegilaan mulai tumbuh. Awalnya aku tertarik bukan karena dia ganteng, tapi karena suaranya enak. Soalnya kan nggak pernah ketemu ya. Terus tippingnya juga ganteng iya, tipping iya, maklumlah Gen Z. Kita bisa jatuh cinta cuma gara-gara cowok bales oke, not ya. Dan bukannya oke, siap gitu. Dia tuh pendiam banget. Sedangkan aku kalau udah tertarik sama orang, otak langsung berubah jadi tim investigasi. Cewek banget gitu ya. Mulailah modus kecil-kecilan, pura-pura nanya kerjaan padahal jawabannya udah aku tahu. Mas, yang ini berarti pakai report yang kemarin ya. Padahal di otak gue tahu jawabannya. Gue cuma pengen chatan sama lo. Kadang aku juga sengaja telepon pas jam pulang. Mas mau konfirmasi ini sebentar. Konfirmasinya cuma sebentar tapi teleponannya somehow bisa lanjut sampai aku pulang. Korban tidak menyadari bahwa dia sedang dimodusin. Lucu banget ya sih kalau lagi PDKT kayak gini tuh, kasmaran-kasmaran gak penting gitu loh. Dan makin lama aku makin suka karena ternyata dia tuh enak banget diajak ngobrol. Topik kita juga nggak normal. Bisa mulai dari kerjaan, 5 menit kemudian, menurut lo tuyul itu beneran gak sih? Besoknya bahas pesugihan, lusa politik, terus ekonomi, pendidikan, kondisi negara, terus balik lagi. Tapi kalau tuyul nyolong duitnya dibawa kemana ya? Obrolan kami memang tidak mempunyai arah, tapi justru itu yang bikin aku nyaman. Sampai sekarang pun di talk kita tiap malam masih sering bahas ekonomi, politik, pendidikan, dan segala macam hal yang random. Dan menurutku salah satu green flag paling underrated dalam hubungan adalah punya pasangan yang enak diajak ngobrol. Mau ngobrol receh biasa, mau ngobrol serius biasa, mau beda pendapat juga bisa. Yang lucu orang ini kalau sama orang lain diem. Beneran pendiam. Tapi kalau sama aku kok bisa panjang banget ya? Kadang aku juga mikir, ini orang sebenarnya pendiam atau gue aja yang berhasil unlock DLC-nya. Ternyata sekarang DLC-nya sudah termasuk istri plus calon anak yang masih di perut kongres ya kakak. Nah, modusku ternyata membuahkan hasil. Dia mulai sering nyamperin aku ke Semarang. Tapi plot twistnya, dia sempat deket sama orang lain juga. Aduh. Sementara dari POV dia, katanya aku tuh pasif banget. Dia sampai frustasi karena ngerasa aku nggak tertarik. Chat Jumat dibales Senin, ya ampun gila. Padahal bukan nggak tertarik bang, aku cuma lagi berusaha terlihat waras karena kalau langsung dibales hai mas gitu kan ketahuan banget kalau gue tuh cegil gitu. Jadi ya tarik ulur dikit biar dia penasaran, biar dia mikir, biar dia nyamperin ke Semarang. Strategi percintaan yang sangat tidak profesional. Dia kira aku nggak terlalu suka, padahal kenyataan aku udah bucin mampus, cuma gengsi aja. Dan sekarang kalau nginget semua tuh lucu banget. Dulu
Mas ini reportnya udah dikirim belum? Sekarang Mas anak kita gerak-gerak loh. Dulu cuma partner kerja, sekarang partner hidup. Dulu sengaja cari alasan buat telepon, sekarang kalau dia kelamaan ngobrol malah udah tidur. Ini loh evolusi hubungannya. Lucu gak sih? Jadi buat kalian yang sekarang lagi suka sama seseorang, jangan remehkan modus kecil. Bisa jadi yang awalnya cuma Mas mau tanya soal kerjaan, ternyata endingnya Mas besok jangan lupa beli popok anak ya. Kalau kisah kalian gimana? Sharing bang ini kisah yang lucu, yang happy, beda banget sama kisah-kisah kita yang sebelumnya. Refreshing gitulah ya gitu. Buat teman-teman yang mau berbagi cerita bisa banget kirim email ke email aku atau ke WhatsApp aku. Nah, buat teman-teman yang mau berbagi cerita yang lucu-lucu kayak gini bisa banget juga di kolom komentar ya. Gimana pengalaman kalian waktu PDKT sama suami atau pacar kalian. Dan makasih banget ya kalian udah nonton video aku. Selalu support aku dengan like, comment, dan subscribe aku ya. Aku tunggu dan makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.